40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Niniwe. Ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Akiko menyipitkan mata beberapa kali saat dia keluar ke tempat yang terang dari gua yang dia dan teman-teman sekelasnya jelajahi di kebun binatang. Senang rasanya menikmati sinar matahari dan udara segar. Adik-adik, Yunus juga sangat senang bisa berada di daratan lagi. Pertama-tama dia menghirup udara segar dalam-dalam. Baunya terasa sangat harum setelah dia mencium bau amis selama 3 hari terakhir. Dia banyak berkedip. Cahaya matahari mungkin membuat matanya sakit setelah 3 hari berada di dalam ikan. Dia meregangkan tubuh dan bergerak. Senangnya bisa bergerak bebas lagi. Yunus bersukacita dan memuji Tuhan karena telah menyelamatkan nyawanya. Tiba-tiba, Tuhan berbicara kepadanya lagi. Yunus, aku masih ingin engkau pergi ke Niniwe. Aku membutuhkanmu untuk menyampaikan pesan yang kuberikan kepadamu. Yunus tetap tidak mau pergi ke Niniwe, tetapi dia telah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menaatinya. Jadi, Yunus pergi ke Niniwe. Dia mulai berkhotbah segera setelah dia tiba. Dia memberitahu semua orang tentang pesan khusus Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di Niniwe. 40 hari lagi, Niniwe akan dihancurkan. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Niniwe akan dihancurkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Semua orang serius. Mereka percaya pesan yang disampaikan Yunus. Tak lama kemudian, orang-orang Niniwe mulai bertanya-tanya. Mungkin jika Tuhan melihat bahwa kita benar-benar menyesal karena melakukan kejahatan, Dia akan menyelamatkan kita. Mungkin Dia tidak akan menghancurkan kota kita. Mari kita tunjukkan kepadanya betapa menyesalnya kita. Kita harus berhenti makan untuk sementara waktu dan tidak memakai pakaian bagus seperti biasanya. Ini akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa hal terpenting bagi kita saat ini adalah berbicara dengannya dan membuat Dia mendengarkan kita. Jadi, semua orang Niniwe mengenakan kain kabung untuk menunjukkan betapa menyesalnya mereka atas dosa-dosa mereka. Mereka berpuasa dan berdoa memohon pengampunan. Raja Niniwe mendengar apa yang terjadi di kota itu. Dia langsung tahu bahwa peringatan Yunus datang dari Tuhan. Dia percaya pesan itu. Dia memutuskan untuk menunjukkan kepada Tuhan betapa menyesalnya dia atas semua kejahatan yang telah dia dan rakyatnya lakukan. Dia menanggalkan jubah kerajaannya dan mengenakan kain kabung yang sederhana dan kasar, lalu duduk di atas abu dan berdoa kepada Tuhan. Raja mengirimkan pesan kepada semua orang di Niniwe. Tidak ada laki-laki, perempuan, anak-anak, ternak, lembu sapi, dan kambing domba yang boleh makan atau minum apapun. Setiap orang harus memakai kain kabung. Kita perlu berdoa kepada Tuhan dengan segera. Mari kita berhenti melakukan kekerasan dan kejahatan satu sama lain. Mungkin Tuhan akan berbelas kasih kepada kita. Mungkin Dia akan mengampuni kita atas semua kejahatan yang telah kita lakukan dan tidak menghancurkan kota kita. Semua orang melakukan perintah raja. Tuhan melihat orang-orang itu. Dia bisa melihat betapa menyesalnya penduduk Niniwe. Dia percaya bahwa mereka benar-benar menyesal. Jadi, Tuhan mengampuni mereka dan memutuskan untuk tidak menghancurkan kota itu.
Niniwe sangat bersyukur. Tuhan telah menunjukkan kepada mereka kasih dan rahmat-Nya. Mereka akan mengubah cara hidup mereka. Mereka mulai dengan memuji Tuhan atas kasih dan pengampunan-Nya. Yunus telah melakukan apa yang Tuhan minta dia lakukan. Dia telah menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan telah menunjukkan bahwa dia peduli dengan penduduk Niniwe. Dia ingin mereka menjadi orang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita peduli dengan orang lain juga. Dia ingin menggunakan kita untuk membagikan pesan keselamatannya yang penuh kasih kepada orang lain. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Tuhan akan membantuku untuk membagikan pesan keselamatannya kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak-anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.